tanaman asli Indonesia, kuncup bunga kering beraroma sebagai tanaman industri dan termasuk keluarga pohon Myrtaceae. Dialah Syzygium aromaticum atau dikenal dengan sebutan cengkeh. Cengkeh pernah diperebutkan bangsa Eropa sebagai rempah yang kaya manfaat. Jauh sebelum bangsa Eropa datang ke Nusantara pada ribuan tahun yang lalu, jalur rempah adalah rute nenek moyang dalam menjaga hubungan antar pulau suku bangsa. Mereka membawa rempah untuk membangun persahabatan, membentuk asimilasi budaya dan diplomasi di setiap persinggahan. Kedatangan penutur Austronesia ke Nusantara sekitar 4.500 tahun yang lalu dengan perahu menjadi awal pertukaran rempah dan komoditas lain antar pulau di Indonesia Timur. Sebagai daerah yang pertama kali ditanami cengkeh di Sulawesi Tengah, Toli-Toli menyandang predikat sebagai kota cengkeh. Di tahun 30-an, cengkeh pertama kali ditanam oleh J.H.L. Tatontos yang merantau dari Provinsi Sulawesi Utara. Seratus pohon ditanam Tatontos di tahun 1930 hingga 1934 di Bukit Panesakan. Hampir 12 juta pohon cengkeh tumbuh subur di kota kecil ini. Tanaman cengkeh membuat gunung-gunung tampak seperti barisan rambut karena pohon-pohon ini ditanam berjajar rapi. Kota Toli-Toli menjadi daerah penghasil cengkeh terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah. Di tengah kota, terdapat tugu berbentuk cengkeh, menandakan bahwa cengkeh sangat mempengaruhi perekonomian warga Toli-Toli.
Cengkeh yang memiliki nama latin Syzygium aromaticum ini bentuknya menyerupai kuncup bunga kering dan berasal dari keluarga pohon Myrtaceae. Sejak berabad-abad lalu, cengkeh sudah dijadikan sebagai bumbu rempah dalam masakan, minyak aromaterapi sekaligus obat herbal. Pohon cengkeh adalah tumbuhan hijau abadi yang tumbuh rata-rata setinggi 8 hingga 12 meter. Memiliki daun besar dan bunga berwarna merah yang tumbuh dalam kelompok terminal. Pertumbuhan pohon cengkeh membutuhkan iklim tropis. Pohon cengkeh dapat ditanam di daerah yang jauh dari laut dan memiliki ketinggian hingga 1.500 di atas permukaan laut. Tumbuh di lereng-lereng pegunungan membuat para petani cengkeh bertaruh nyawa ketika akan memasuki waktu panen. Pasalnya kebanyakan pohon cengkeh milik warga Toli-Toli hidup di bibir jurang. Tangga dari bambu ini menjadi satu-satunya alat bantu mereka untuk memetik cengkeh. Bulan ini masuk bulan panen bagi petani cengkeh. Cengkeh siap dipanen antara bulan Mei hingga Agustus. Pemetikan dilakukan warga masih dengan cara tradisional. Biasanya pemilik lahan akan menyewa buruh petik dengan upah berbeda-beda tiap pohonnya, tergantung tingkat kesulitan pemetikan. Setelah dipetik, cengkeh akan dibawa pulang ke rumah untuk memisahkan cengkeh dengan tangkai batang. Kegiatan ini disebut bacude. Jika musim panen tiba, setiap rumah-rumah warga di kota Toli-Toli akan tampak kegiatan bacude. Bacude biasa dilakukan semua anggota keluarga ramai-ramai di teras rumah. Melakukannya pun terbilang mudah, hanya menempelkan cengkeh ke telapak tangan. Cengkeh akan terpisah dengan batangnya. Batang cengkeh tak lantas dibuang. Ini juga memiliki nilai jual berkisar 14.000 per kilonya. Tahap selanjutnya adalah penjemuran. Cengkeh yang siap jual adalah biji cengkeh kering. Penjemuran menjadi tahap penting penentu kualitas dan harga cengkeh. Di Desa Malangga, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli,
memiliki tradisi yang unik untuk menjemur cengkeh. Sebagian besar rumah yang ada di desa ini memiliki atap yang bisa dibuka tutup. Rumah tersebut diberi nama Rumah Langko. Ini berfungsi sebagai tempat menjemur cengkeh. Selain cengkeh cepat kering, petani tak perlu repot mengumpulkan cengkeh ketika hujan turun, tinggal menutup kembali atap rumah. Tapi bagi mereka yang belum memiliki rumah langko, akan menjemur cengkehnya di depan rumah atau tanah lapang. Matahari masih menjadi satu-satunya harapan warga Toli-Toli dalam menjemur cengkeh. Cengkeh akan dijemur 3 hingga 5 hari tergantung kondisi matahari. Di musim panen seperti ini akan sering kita jumpai cengkeh yang dijemur di depan rumah, baik itu di desa maupun di kota Toli-Toli. Semua warga menggantungkan harapan pada cengkeh. Cengkeh dijual dengan harga tinggi, berkisar Rp130.000 per kilonya. Cengkeh menjadi tanaman kaya manfaat. Tak heran rempah ini menjadi rebutan bangsa Eropa zaman dahulu. Ternyata selain cengkeh, daun cengkeh kering juga dapat diolah menjadi sesuatu yang berguna, yakni menjadi minyak atsiri. Minyak atsiri hasil penyulingan dari daun cengkeh kering memiliki manfaat sebagai bahan pembuat parfum dan pemberi cita rasa makanan. Di desa Gomoli, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli, memanfaatkan daun cengkeh kering untuk disuling menghasilkan minyak atsiri.
Setiap harinya, warga desa Agomoli akan merebus 500 kilo daun cengkeh kering untuk menghasilkan 15 kilo minyak atsiri. Proses perebusan ini akan berlangsung selama 5 jam dengan kondisi api yang terus menyala. Tong besar yang berisikan daun kering ini direbus dengan menggunakan bahan bakar daun cengkeh yang telah direbus dan dikeringkan. Setelah kurang lebih 5 jam akan muncul air yang bercampur minyak. Minyak akan mengendap ke bawah, sedangkan air akan tergenang di atasnya. Setiap hari, menyuling daun cengkeh akan menghasilkan 17 kilo minyak atsiri murni. Minyak atsiri yang dihasilkan warga desa Agomoli ini dikirim langsung ke Makassar, Sulawesi Selatan dengan harga jual berkisar Rp170.000 per kilonya. Pemanfaatan cengkeh bukan hanya sampai di situ saja. Cengkeh juga dijadikan sebagai bahan kerajinan tangan, menghasilkan karya seni yang mengagumkan. Cengkeh-cengkeh yang disusun sedemikian rupa ini menjadi karya seni yang tak kalah indah dari lukisan. Para pekerja seni di Kabupaten Toli-Toli ini memanfaatkan cengkeh untuk dibuat karya seni dan dijadikan sebagai cenderamata khas Toli-Toli.
Karya seni dari cengkeh ini sudah berhasil menembus pasar internasional. Tak jarang, hasil karya seniman kota Toli-Toli ini dijual hingga ke luar negeri. Cengkeh bukan hanya tanaman biasa. Cengkeh menjadi sumber kehidupan bagi warga Kabupaten Toli-Toli. Berpuluh-puluh tahun telah ikut serta menggerakkan roda perekonomian warga, membawa nama harum kota Toli-Toli ke telinga internasional sebagai kota cengkeh.